Oke teman-teman, baru saja dirilis di YouTube-nya Densu ya, channelnya Densu, debat antara Ferry Irwandi dengan Gusti Ayu. Nah ini sangat seru sekali teman-teman. Saya baru melihat debat yang benar-benar isinya semuanya benar-benar sangat berarti ya. Bagi teman-teman wajib nih dengerin ini. Jadi saya melihat Irwandi sampai ini ya, si Ferry-nya emosinya itu emosi yang dalam gitu, emosi bisa empati, bisa kayak menahan tangis haru atau sedih atau gimana. Nah ini kita saksikan ya bersama. Ibu lebih fokus dengan orang yang hilangnya atau kata dihilangkannya? Oke. Iya, satu pertanyaan aja. Mana yang lebih Ibu pedulikan? Orang yang benar-benar hilang atau kata dihilangkannya yang digunakan oleh kontras yang saya share ini? Saya fokus kepada fakta. Karena dari awal juga kepedulian saya itu narasi disinformasi, fitnah dan kebencian itu sangat bahaya. Menurut dan Ibu, dampaknya kemana-mana. Sehingga ketika ada orang hilang itu penting gitu ya. Tapi ketika ada narasi yang tidak berbasis fakta, contoh tuduhannya dihilangkan, apakah ada bukti? Nah itu akhirnya jadi kemana-mana, dampaknya juga kan luas. Jadi kalau misalnya, saya tahan dulu bentar ya. Ya bukan, saya nggak bisa berhenti di sini. Ya, saya nggak bisa. Nah ini penting banget dan karena ini menyakiti korban. Oke. Nah saya mau tanya ke Bu Ayu. Menurut, kita lupakan perbandingan. Menurut Ibu, orang-orang nasib orang hilang ini, yang sisa 2 orang ini, penting? penting. Ibu peduli nggak dengan nasib mereka? Peduli. Siapa nama mereka? Saya nggak ingat. Ibu peduli dengan orang yang Ibu nggak ingat. Tapi Ibu sangat menuntut orang yang mengatakan kata dihilangkan untuk minta maaf karena DFK segala macam. Kalau Ibu nggak tahu, saya jelaskan. 44 orang hilang dari tanggal 25 Agustus. 83%-nya atau 33-nya itu di kantor polisi, Bu. Dan menurut aturan PBB, mereka yang komunikasi yang di stop dalam search atau long, ditangkap tanpa pemberitahuan, itu bisa dikategorikan sebagai dihilangkan. 33 orang yang ditangkap ini harus minta maaf juga. Apakah keluarga dari 2 orang tersisa ini harus minta maaf juga? Supaya pemerintah merasa mereka tidak salah gitu. Supaya pemerintah merasa dihormati. Karena ini lebih penting daripada 2 orang ini. Apakah kalau mereka juga harus minta maaf supaya pemerintah senang atau netizen pendukung pemerintah senang, ya saya akan minta maaf. Karena nuraninya di mana? Cuma mempermasalahkan kata dihilangkan DFK-nya atau apa? Ini orang hilang. Dan ada dasar kontras untuk bilang itu. Boleh. Kenapa jangan pakai cuma DFK? Nah, saya ingin menunjukkan. Di sini dijelaskan tentang Ferry. Kenapa kok ada kata dihilangkan? Karena menurut aturan PBB, kalau ditangkap oleh aparat, kemudian tidak ada pemberitahuan, itu namanya dihilangkan. Pemberitahuannya tentunya minimal ke keluarga ya. Nah, si Ferry ini jelasin lagi tuh. Sepertinya memandang Mbak Ayu ini seolah-olah kok malah mempermasalahkan DFK terus ya. DFK itu disinformasi, fitnah lah, kebencian. Jadi DFK ini sangat didengung-dengungkan oleh Mbak Ayu dan banyak pengikut-pengikut yang lain yang juga sepakat dengan DFK ini. Nah, si Ferry kok cuma mempermasalahkan DFK sih? Ini nyawa lebih penting, ini hilang lebih penting. Kalaupun toh nanti ketahuan ternyata nggak hilang, ya saya akan minta maaf gitu. Nah, penjelasannya Mbak Ayu ini mari kita dengar. Jadi tadi sempat ngomong Ferry cuma DFK. Nah, ini Mbak Ayunya nggak terima kalau cuma DFK ya. Mari kita dengarkan lagi. Tunjukkan segimana sih dahsyatnya hasil DFK. Warga sipil di mana-mana. Ferry posting tentang ini. Kalau ini benar, Saroni ngabur ke Singapura, maka orang ini sama pengecut ya. Saya juga setuju sih. Kalau DPR ngabur ya pengecut. Lu kan wakil rakyat, lu yang bikin gaduh, masa lu kabur gitu ya.
Saya setuju. Saya juga marah pada waktu baca itu. Oke. Nah, dari metadata postingan Instagramnya Ferry itu di tanggal 29 Agustus jam 18.34 Ini yang WIB. fotonya Ahmad Saroni ya? Yang postingannya Ferry. Nah, dampak DFK ini apa? Iya. Postingan yang di-like 1,3 juta orang. Satu, disinformasi bahwa kalau orang ini benar kabur. Ini kan belum dicek. Oh. Disinformasi kan? Oke. Kemudian yang kedua, sudah banyak komen-komennya, geram nih kok jadi kabur si ini nih. Jadi fitnah kan? Oke. Terus kemudian komentar-komentarnya udah dijarah aja, yuk kita geram nih, kita ini, takut kau apa? Kebencian kan? Oke. Nah akhirnya besoknya kan rumahnya dijarah kan tanggal 30. Nih, ini Nah, si Saroni ini ternyata faktanya tiketnya itu ada tiket bolak-balik. Jadi tanggal 28 berangkat, tanggal 29 langsung balik. Jadi beli tiketnya itu langsung bolak-balik. Nah, si Mbak Ayu ini mengatakan bahwa faktanya itu bukan kabur. Kalau kabur itu beli tiket sekarang udah pergi nggak balik gitu. Nah, ini ternyata beli tiketnya saat itu juga bolak-balik. Ini klarifikasinya ya, ada benernya ya teman-teman. Tapi ini kita lanjutkan ya. adalah tiket Singapore Airlines Iya. dari atas nama Saroni. Tanggal 29 Agustus jam 4 sore dia tuh di Jakarta. Ini saksinya Maci Ahmad di Iya, Ben iya. Subang, aku sampai. Ya, Tapi kan makanya. kita nggak bisa mengacu kepada Betul, postingan betul. Ferry saja kan, nggak bisa Betul, kan. tapi kan postingan itu ada dampaknya juga. Ada dampaknya, tapi kan dampaknya. tidak bisa 100% dampak dari situ ya. Fokus substansinya adalah dampak DFK. Oke, Anda kenal ini siapa? Gusti Ayu. Karena ada postingan berita ini. Kenapa menjadi korban di sini? Loh, baca. Jarah rumah Gusti Ayu. Tapi kan bukan Ferry yang suruh. Bukan, tapi kan dampak DFK. Saya kan nggak bilang Ferry. Iya. Substansi saya adalah dampak DFK itu Dampaknya. kayak begini loh. Iya, dan itu bisa siapa aja Siapa ya saja, pelakunya ya. pelakunya bisa siapa saja, dan imbasnya juga kemana-mana. Siap. Semoga ibu yang satu ini jadi sasaran amuk massa. Jarah rumah Gusti Ayu. Iya. Hati-hati Mbak, takutnya nanti ususmu ditebarin di alun-alun kota. Mengganggu kamu nggak? Mengganggu Maksudnya dong. merasa terancam nggak? Terancam dong. Nah ini adalah contoh DFK, Iya. ya kan? Iya. Dampaknya itu bisa kemana aja, bisa ke saya, bisa ke kamu, Den. Bisa kemana aja betul? Bisa kemana aja. Harus diperangi gitu loh masalah DFK ini. Padahal DFK itu meskipun bukan kamu yang buat, tapi kalau kamu nge-share, Enggak, kamu kan bagian dari menyebarkan Bu, informasi. Ada hal yang lebih penting harus kita bahas Silakan. sekarang. Ya mungkin kita sama-sama. Nah, ini juga teman-teman harus perhatikan juga ya bahwa memang benar. Kalau saya pribadi setuju apa yang disampaikan oleh Mbak Gusti tadi ya, bahwa dampak DFK itu memang bisa masif, kita nggak ngerti gitu loh. Dan itu bisa jangankan 1-2 nyawa, tapi bisa memakan korban nyawa yang banyak sekali. Ya, andaikan tahun 98 kemarin demo sudah bertebaran sosmed, mungkin jauh lebih parah. Ini dampak DFK. Jadi teman-teman juga benar-benar hati-hati kali ini. Bukan saya membela Mbak Ayu ya, Mbak Gusti Ayu ini ya. Tapi memang itu juga harus sama-sama penting. Saya setuju sekali juga dengan Ferry yang fokus pada nyawa itu tadi. Tapi saya juga setuju. Nah, tapi kita lihat nih endingnya bagaimana ya, teman-teman. Belajar ya, sama-sama memahami konteksnya. Gini, ini kan ada 2 orang yang masih hilang. Iya. Dan platform sebesar ini, daripada hal-hal lain kita bahas, ada 2 orang masih hilang. Oke, nama? Farhan Hamid sama Reno. Kita tampilkan fotonya. Iya, Reno Saputra Dewa. Mm-mm. Yang penting orangnya selamat gitu loh. Dan semua perhatian ini kenapa lebih banyak? Atau terlihat lebih banyak 2 hari ini, beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu di akun Instagram saya. Yang saya bilang 16 video itu sengaja saya buat untuk mengumpulin kenapa satu poster itu sama semua. Lebih concern mempermasalahkan orang yang nge-share, bukan cuma saya tapi 50.000, lebih 30.000, berapa, you name it. Terakhir saya nggak tahu, saya share di 30.000. Orang yang ngomong dihilangkan, ketimbang berpikir ini Reno, ini Farhan, kita nggak. Nah, jadi Ferry ini menegaskan bahwa kok banyak yang mempermasalahkan kata-kata poster dihilangkan. Itu menjadi seolah-olah itu DFK, itu bisa berbahaya gitu. Banyak orang yang mempermasalahkan itu, sedangkan Ferry sendiri, ayolah, ia itu juga
penting, ini nyawa ini bukan juga penting ya, memang ini nyawa yang penting untuk diperhatikan gitu. Jadi penegasannya pada empatinya ya untuk Ferry. Ya saya selalu juga tentang perjuangan Ferry ya, kita dukung, karena kalau nggak ada begini-begini juga kadang itu sembrono gitu ya, pejabat aparat dan lain-lain sembrono. Tahu nasibnya sampai sekarang kayak gimana. Masih belum jelas. Masih belum jelas. Bima sebelum kita tahu. Yang penting dia ketemu di keluarga. penting dia Selesai. selamat dan jelas. Nggak ada yang mau jatuhin pemerintah, nggak ada yang mau bikin DPR bubar, nggak ada yang mau menteri sesuatu yang ini 2 orang hilang. Iya. Dan Ini saya percaya masalah nyawa, iya, empati, dan keluarga. dan saya percaya instansi pemerintahan mau apapun itu, bahkan Pak Presiden Prabowo sekalipun juga akan concern dengan 2 orang hilang. Ya, itu Oke, harapan Ferry. nangkep. Dan iya, teman-teman, berapa juta pun video ini tonton, apapun hasilnya nanti ya, saya berharap secepatnya Reno dan Farhan bisa ditemukan. Dan kalau ada informasi, silakan hubungin Kontras ataupun tempat lain, mungkin ke Bang Densu boleh, ke saya boleh, Siap, atau ke siap Bu Gusti membantu. boleh. Itu Dan aja. Bu Gusti juga pasti siap membantu. Karena Gusti, Oke, aku setuju dengan requestnya Ferry ya, bahwa kita harus fokus saling membantu menemukan orang yang hilang. Pertanyaannya, Ferry setuju nggak bahwa DFK itu bisa menghancurkan bangsa? Iya, sangat setuju, Bu. Bukan nggak setuju, sangat setuju. Berarti Ferry juga setuju ya, misalnya narasi-narasi yang membuat orang jadi terbakar dan jadi benci sama pemerintah itu berbahaya. Iya, Oke. berbahaya. Terus kemudian soal bullying, aku juga nggak setuju ya. Maksudnya untuk siapapun yang nonton ini, please stop, nggak usah membuli gitu ya. Aku juga sempat post di Instagram, siapa barisan waras ya, orang yang menggunakan medsos secara beradab, jangan membuli. Meskipun follow saya, tapi kalau ngebully-bully Ferry atau ngebully yang lain, berarti kalian bukan barisan waras gitu ya. tujuannya sama kan? Tadi sama-sama setuju DFK itu tidak baik. Akhirnya memberikan impact yang tidak baik, dan Ibu juga setuju bahwa nyawa orang ini yang hilang itu penting. Dan aku pikir apapun yang terjadi di negara ini bukan masalah Ferry menang, Ibu menang, enggak. Ini kalau kalah kita semua kalah. Betul. Kalau menang kita semua menang. Betul. Oke? Fakta itu penting gitu ya, karena sudah dilihat tadi gara-gara DFK narasinya jadi kemana-mana. TNI ditangkap Polri, ditangkap Brimob, ternyata enggak. Katanya ikut rusuh, ternyata di SPBU, bukan di tempat kerusuhan. Saroni katanya kabur, ternyata enggak, ada di rumahnya. Bahkan lo udah ketemu pada waktu kejadian. Jadi jangan bilang cuma DFK. DFK itu bukan cuma. DFK itu bahaya yang luar biasa karena itu ranah cognitive war. Iya. Itu peperangan di sini yang tidak terlihat. Peperangan fisik lebih gampang. Cognitive war itu lebih bahaya. Batin gitu. ya. Pikiran gitu kan. Pikirannya hati. bisa kemana-mana, dan pikiran itu menggerakkan orang untuk bertindak. Entah itu bertindak baik atau bertindak buruk. Dan juga untuk pemerintah gitu ya. Siapapun yang menonton ini gitu. Saya rakyat. Ferry rakyat ya, kita semua rakyat gitu ya. Saya dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin negara kita baik-baik aja. Tapi negara baik-baik aja itu juga harus ada andil dari pemerintah, ada andil dari aparat penegak hukum, bahwa bagaimana keadilan itu ditegakkan seadil-adilnya. Jadi di sini saya bukan pro pemerintah atau saya oposisi pemerintah, saya adalah rakyat Indonesia yang pro Pancasila. Daripada menggerakkan orang marah, lebih baik menggerakkan orang untuk ayo kita lakukan ini sama-sama. Itu loh maksud aku. Narasi yang menggerakkan secara konstruktif. Iya. Sebenarnya menurut aku menggerakkan orang untuk marah, menurut aku itu bisa jadi tendensinya negatif kan ya. Tapi agresif itu dengan marah itu bisa tipis-tipis ya. Ya. Tergantung bagaimana dia menginterpretasikan narasi itu. Karena tidak bisa kita paksakan sebuah narasi itu kepada segala macam IQ. Dan kita nggak bisa menyalahkan salah satu pihak. Nah, si Densu ini mengatakan bahwa bisa jadi itu sebenarnya bukan sebuah kemarahan, tapi sebuah agresivitas, biar lebih cepat, biar lebih perhatian, biar lebih juga ditangani tidak sembrono. Bener juga, bener. Ini hebat ya, teman-teman wajib share ini ya. Saya sampaikan lagi juga, ini adalah cuplikan-cuplikan debat ya, jadi memang saya potong-potong karena durasinya 1,5 jam ya, ini menjadi cuma 9 menit ya. Oke, saya lanjut. Yang kemudian akhirnya lu harus ngerti dong IQ-nya orang ini di sini beda-beda. Enggak, tapi kita harus sama-sama setuju bahwa setiap influencer atau orang yang punya follower harus punya tanggung jawab. Ya, gitu ya teman-teman. Silakan share, subscribe dong, dan kita akan bahas lagi
hal-hal yang menarik yang tentunya juga bermanfaat. Jadi saya sangat setuju bahwa sebenarnya endingnya tuh bangsa kita ini damai, sejahtera, cari duit enak gitu, nggak berdampak sampai kemana-mana. Oke, mohon maaf jika ada salah. Wassalam.